adalah Imam Bukhari yang dikenal sebagai ahli hadis. Beliau mempunyai aktivitas unik selama bulan Ramadan, yaitu mengumpulkan para sahabatnya dan mengajar salat berjamaah. Bersama para sahabatnya, beliau mengangkat Al-Quran selama 3 malam. Dipilihnya waktu sahur sebagai waktu khataman. Sedang setiap hari beliau mengatakan Al-Quran. Pernyataan yang muncul adalah apa yang harus kita persiapkan dengan datangnya bulan Ramadan ini. Tentu banyak hal yang perlu kita persiapkan, baik secara fisik maupun mental. Namun beberapa hal yang perlu kita persiapkan sejak ini, di antaranya adalah 1. Taubat nasuha dari segala dosa. 2. Menjaga hati dari berbagai penyakit yang bisa merusaknya. 3. Jaga sepenuh hati untuk merubah menjadi insan yang bertakwa. 4. Memahami karakter Ramadan yang berbeda dengan bulan-bulan lainnya. 5. Mempelajari hukum-hukum puasa. Di samping itu, agar puasa kita tidak sia-sia, maka harus kita hindari perbuatan-perbuatan yang merusak selain puasa, seperti melakukan dosa terlalu bersedih, mengusir mobil berhenti, melakukan jamu, berlebihan tidur terutama di siang hari. Karena hakikat puasa bukan hanya menahan diri dari makan, minum dan nafsu, namun juga harus mampu menahan mulut, pandangan, hati dan semua anggota tubuh dari perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan dan perbuatan bohong, maka Allah tidak sendiri untuk membalas lapar dan tidak amalnya. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah beberapa persiapan yang perlu kita siapkan dalam menyambut Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong kita dalam menjalankan ibadah puasa dan mengasihinya dengan berbagai amal soleh. Amin. Demikian untuk yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan kultum dan tulang kita 6A, yakni saudara Hafid kepada Hafid. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang melimpah hingga dalam saat kita bisa dipertemukan kembali di bulan Ramadan yang berkah ini. Alhamdulillah, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kepada kita semua selaku umatnya. Lalu sebagai hal ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah foto yang singkat dengan tema keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan keberkahan. Pada bulan tersebut, umat Islam diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 193. Yang artinya, hai orang-orang beriman diwajibkan atas kaum berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kaum orang sebelumnya dan orang bertakwa. Selain kewajiban puasa di bulan Ramadan terdapat amalan yang baik jika dilaksanakan, yaitu bersedekah di bulan Ramadan mempunyai kekuatan yang memuliakan. Bersedekah menjadi salah satu pintu yang dibuka Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih keuntungan besar di bulan Ramadan. Terdapat beberapa keutamaan bersedekah di bulan Ramadan, di antaranya pahala berlipat ganda. Bersedekah di bulan Ramadan tentunya akan mendapat pahala yang berlipat ganda dan menyajikan makanan kepada orang
orang yang akan berbuka juga termasuk bersedekah. Seperti sabda Rasulullah SAW, orang yang memberikan jangan berbuka kepada orang yang lain yang berpuasa, dia akan mendapat pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Termasuk orang-orang terpilih, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan surga khusus kepada orang yang bersedekah. Jika dia berasal dari golongan yang bersedekah, akan dipanggil lebih bersedekah. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Keberkahan rezeki. Harta yang sederhana akan memberikan keberkahan dan menjadi yang utama bagi bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka tidak akan berkurang dengan bersedekah, dan seorang hamba yang memaaf pasti akan Allah mengadakan pembawaan baginya. Hadis riwayat Muslim. Demikian beberapa berita yang dapat saya sampaikan. Segala manfaat dan kewajiban dari Allah. Sementara jika yang saya ucap kebenaran itu dan seperti dan masuk ke segala dunia Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz kita yang pertama yang jauh ini dan kebetulan lagi di bulan Ramadan, ya. Ini ya. Ada bawaannya? Ya. Yang pertama adalah Azmi Ramadan Z kepada Azmi Ramadan Z. Kita berikan semangat dengan mengucapkan takbir. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mengajarkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada hari ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Perkenalkan, saya Hazmi dari kelas 6B. Hari ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul kekeliruan yang sering terjadi saat sahur dan buka puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, ketika sahur. Kekeliruan diantaranya adalah malas makan sahur. Bangun sahur untuk makan sahur memang berat bagi yang tidak biasa bangun sebelum subuh. Namun makan sahur sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Hal itu disampaikan dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian bersahur meskipun hanya secukup air. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan orang-orang yang bersahur agar memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang diriwayatkan dari At-Tabarani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berdoa semoga Allah memberikan rahmatnya bagi mereka yang bersyukur. Hadis riwayat At-Tabarani. 2. Meninggalkan makanan pada saat azan. Hadis riwayat Abu Daud menjelaskan bahwa melanjutkan makan sahur saat terdengar suara azan masih diperbolehkan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian mendengar azan sedangkan sedang berada masih ada di tangan, maka janganlah kalian menaruhnya. Tersebut sehingga dia menunaikan hajatnya hingga selesai. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Makan sahur terlalu banyak. Makan yang banyak pada sahur supaya kuat puasanya adalah mitos. Karena bagi orang yang terlalu banyak makan pada saat sahur mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak produktif karena badan menjadi mengantuk. Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan, karena kekenyangan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah.
Kedua, pada saat berbuka, keliruan di antaranya adalah satu, berbuka terlalu banyak dan terburu-buru. Makan dengan terburu-buru juga tidak baik untuk kesehatan. Hal ini disebabkan karena makan terburu-buru dapat membuat perut menjadi kabur dan cemukan. Kondisi ini akan mengganggu ibadah yang dilakukan pada malam harinya. Menurut penelitian, makan terburu-buru dapat memicu penyakit, yaitu masalah pencernaan yang memicu rasa sakit dalam di dada. Bahkan makan terburu-buru juga dapat membuat porsi makan menjadi berlebihan karena perut tidak punya cukup waktu untuk memberi sinyal ke otak agar berhenti lebih cepat. Berbuka puasa sebaiknya jangan langsung makan berat, misalnya seperti langsung menyantap nasi. Jika langsung diberi dengan berat seperti nasi, jelas kamu akan kewalahan dan melakukan kerja. Dan jika hal ini terus dibiarkan, maka akan berdampak buruk bagi sistem di dalamnya. Bahkan bisa terluka dengan kebiasaan buruk ini. Dampak perut akan menjadi kembung, mual, dan terasa perih. Akan lebih baik untuk mengonsumsi makanan berarti setelah 1 atau 2 jam setelah menyantap hidangan ringan. Konsumsi makanan untuk buka puasa terlalu banyak hingga membuat perut penuh dan terasa kehilangan jelas bukan kebiasaan baik. Hal ini disebabkan karena perut lambung akan kesulitan mencerna makanan setelah kosong seharian. Jika terus saja dibiarkan, maka perut akan menjadi lambung dan kram. Begitu juga dengan terlalu banyak mengonsumsi air putih. Tubuh memang membutuhkan banyak cairan untuk menghidrasi. Tapi porsinya tetap harus diperhatikan karena tubuh tidak hanya membutuhkan cairan, tapi juga nutrisi yang dapat mengembalikan stamina menjadi lebih optimal. Yang ketiga, bermaksiat, contohnya adalah berzina setelah berbuka puasa. Bahkan ada yang sampai menyatakan bersadar setelah berbuka puasa, dianggap tidak menghapus dosa, padahal puasa dan ibadahnya yang dilakukan selama 1 hari penuh akan hilang. Sekian dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yang kedua adalah Ziad Surah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan program tentang keistimewaan belajar Al-Quran di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia Ustaz dan Ustazah kita, teman-teman dari saya di Bangkok, mahasiswa. Bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran. Pada bulan inilah di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT. Dari sahabat Abu ini, saya mendengar Rasulullah SAW berkata, bacalah oleh kalian Al-Quran karena ia akan datang pada yaumul qiyamah kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang nanti membaca. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Nabi SAW memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan bentuk perintah yang bersifat mutlak, sehingga membaca Al-Quran pada setiap waktu dan kesempatan lebih ditekankan lagi pada bulan Ramadan. Dan di yaumul qiyamah Allah SWT akan menjadikan pahala membaca Al-Quran sesuatu yang menjadi sendiri datang memberikan syafaat biiznillah kepada orang yang tadi. Baik, saya rasa untuk itu sampai di sini saja. Jika dari untuk ini saudara dan saudari menemukan kebenaran, maka itu semua berhasil dari Allah, karena itulah yang terbaik. Sebaliknya, jika ketemu kesalahan, itu semua dari syaitan, maka jauhilah dan maafkan keinginan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kembali ke bawah. Terima kasih sudah kawasan lihat yang sudah menyampaikan full apa ya? Full Kita saksikan kelas 6C yang pertama yaitu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali teman-teman tahu nggak kalau dulu puasa Ramadan itu lebih berat daripada sekarang. Menurut sebuah hadis riwayat Bukhari dan lainnya, waktu pertama kali puasa Ramadan diwajibkan, berbuka puasa hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu antara maghrib dan isya saja. Selebihnya sudah berlaku kembali ketentuan puasa di Ramadan. Sahabat Umar bin Aziz bercerita bahwasanya dahulu jika sahabat Nabi berpuasa, lalu waktu maghrib tiba dan ia tertidur sebelum berbuka, maka ia tidak diperbolehkan lagi makan sepanjang malam itu dan siang hari berikutnya sampai tiba waktu maghrib, yakni waktu berbuka untuk hari esoknya. Hal ini tentu saja berat bagi sebagian sahabat Nabi yang siang harinya sudah mengemas keringat mencari rezeki. Belum lagi cuaca tanah Arab yang terkenal ekstrim. Panas sekali siang harinya bisa mencapai lebih dari 50 derajat Celcius. Hal itu tentunya membuat sahabat merasa lebih berat lagi dalam menjalani puasa di hari esoknya. Suatu ketika, kata sahabat Bara bin Azib, Qais bin Syirmah al-Ansari berpuasa. Begitu waktu berbuka tiba, ia menghampiri istrinya dan bertanya, apakah engkau memiliki sesuatu untuk dimakan? Sang istri pun menjawab, tidak, tapi aku akan keluar mencarikan makanan untukmu. Sebagai orang yang bekerja di siang hari, Qais pun merasa letih dan tertidur. Tidak lama istrinya datang mengetahui suaminya tertidur. Istrinya berucap, kasihan sekali dirimu suamiku. Ini berarti Qais tidak sempat makan apapun dan harus langsung melanjutkan puasa sampai besoknya. Keesokan harinya, ketika tengah hari tiba, Qais pingsan. Kejadian ini dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, makan dan minumlah kalian hingga jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu kalian. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Para sahabat pun sangat luar biasa karena sekarang boleh makan dan minum di waktu malam sebelum berbuka. Karena itu teman-teman, mari kita bersyukur karena puasa kita sudah sangat ringan dan mudah. Jangan lupa kita berterima kasih kepada Qais yang pingsan. Kalau beliau tidak pingsan, bisa-bisa sekarang kita yang pingsan. Sekian dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berdoa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang baik, selanjutnya kelas kita lagi pada Bapak Presiden. Tapi yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, sampai kita berada umatnya yang mudah-mudahan selalu taat mengikuti sunnah-sunnahnya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan suatu hadis yang maknanya begitu dalam mengenai sholat. Isi hadis itu berbunyi, sholat adalah tiang agama, barang siapa yang mendirikannya maka sungguh dia telah menegakkan agama itu, dan barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah merobohkan agama itu. Hadis di atas menggambarkan betapa pentingnya sholat. Bahkan sholat diibaratkan sebagai tiang atau fondasi agama. Bayangkan saja, bila rumah didirikan tanpa fondasi, apakah rumah itu bisa berdiri tegak? Tentu saja jawabannya tidak. Pun demikian dengan agama Islam. Jika kita tak mendirikan sholat, rukun Islam di dalam menjadi seorang Muslim akan mudah roboh. Bahkan dalam hadis lain, Nabi Muhammad pernah bersabda, yang pertama kali ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat adalah perhatian kepada sholatnya. Jika sholatnya baik, dia akan beruntung. Dalam sebuah riwayat disebut dia akan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, dia akan gagal dan merugi. Maka artinya sholat merupakan ibadah wajib yang tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Sebab dia adalah tiang agama dan merupakan amalan yang akan Allah bisa pertama kali. Demikian materi penutup singkat tentang sholat, semoga bermanfaat. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa a'udzu bika min shururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita curahkan hadiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmatnya kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa setia di akhir zaman. Pertama-tama, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang sedekah. Tentang sedekah ini ada suatu cerita menarik di zaman Rasulullah. Ada dua sahabat bernama Abu Darda dan Abu Hurairah. Abu Hurairah ini mempunyai sebuah pohon kurma yang sangat lebat buahnya. Di dekat pohon kurma ini ada sebuah rumah anak yatim yang tidak ada atapnya, namanya rumah dahulu. Suatu hari anak yatim ini kelaparan dan tidak ada makanan, lalu mendapati dalam rumahnya ada beberapa butir kurma yang jatuh dari pohon kurma Abu Hurairah. Kemudian anak yatim itu memakannya, dan kebetulan Abu Hurairah menyaksikan peristiwa tersebut. Lalu Abu Hurairah mengabarkan kepada Nabi kalau dia tidak ikhlas, kalau kurma itu tidak dimakan, kalau kurma itu dimakan. Kemudian Rasulullah memanggil anak yatim tersebut dan bertanya, "Wahai anak yatim, apakah kau tidak tahu kalau itu padamu?" Anak yatim itu menjawab, "Ya Rasulullah, saya mendapati kurma itu di dalam rumah saya, sehingga saya berpikir bahwa kurma itu adalah hak saya." Kemudian Rasulullah bertanya ke Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, apakah kau mau aku tukarkan pohon kurma yang sekarang dengan pohon kurma yang surga, yang jika kamu berjalan di bawahnya, niscaya selama
Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, itu adalah harta yang saya miliki. Dan itu adalah harta terbaik saya. Jadi saya tidak akan memaksakannya. Rasulullah kemudian mengulangi tawaran tersebut dan Abu Bakar tetap menolaknya. Kemudian Abu Bakar dan anak tersebut pergi meninggalkan Rasulullah. Mendengar cerita ini, Abu Darda kemudian datang ke Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah tawaran itu masih berlaku? Rasulullah menjawab, ya masih berlaku. Kemudian Abu Darda mendatangi Abu Darda dan menawarkan, wahai Abu Darda, apakah kamu tahu kemudian yang ada di Madinah pada zaman itu tidak ada di dalam malam Abu Darda yang di dalamnya berisi 600 pohon kurma yang tidak pernah merawatnya dan ada sebuah pengiapan yang biasa disebut Bilal. Abu Darda mengajukan tawaran, bagaimana kalau satu pohon kurma tadi aku tukar dengan buku yang berisi 600 pohon kurma tadi? Abu Bakar menjawab, mau. Lalu Abu Darda pergi ke Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, apakah aku akan mendapatkan pohon kurma yang kau janjikan? Rasulullah menjawab, tidak Abu Darda. Abu Darda akan kecewa. Namun Rasulullah menjawab kita balapannya, tidak Abu Darda, kamu tidak akan hanya mendapatkan satu pohon kurma, melainkan kebun pohon kurma di sebelah. Mendengar hal itu, Abu Darda kemudian gembira, lalu mengajak Abu Darda pergi ke kebunnya. Sampainya di kebunnya, Abu Darda mendapati bahwa istri dan anaknya sedang memunguti buah kurma yang jatuh dari pohon kurma. Kemudian Abu Darda memanggil istrinya dan berkata, wahai istriku, keluarlah dari kebun ini, karena sesungguhnya aku telah menjual kebun ini. Istrinya bertanya, wahai Abu Darda, pada siapa kamu menjualnya dan berapa harganya? Abu Darda menjawab, aku telah menjualnya kepada Allah dan bayarannya ke surga. Istri Abu Darda kemudian berkata, wahai Abu Darda, itu adalah pernyataan yang sangat beruntung. Dari kisah ini kita dapat mengetahui bahwa para sahabat zaman dahulu mungkin juga sekarang sangat berlomba-lomba dalam bersedekah, bahkan mengorbankan harta terbaiknya untuk bersedekah. Kemudian setelah mendengar cerita ini, Rasulullah kemudian berdoa agar Abu Darda dikembalikan hartanya dan mendapat kebun kurma yang lebih besar dari kebun kurma yang dia sedekahkan. Jadi kita jangan bersedekah dengan harta yang buruk. Bisa dengan harta yang paling baik yang kita miliki. Kalau yang buruk, kemungkinan yang baik adalah buruk. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Ya, berikutnya kita akan untuk yang kedua dari musik ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabat. Itu adalah beberapa hikmah di balik puasa Ramadan yang saya simpulkan dari beberapa ayat bermakna, yaitu 1. Menggapai derajat Allah. Surah Al-Baqarah ayat 183 yang mengatakan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu kepada Allah Subhanahu. 2. Hikmah di balik meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia dan eksekusi. Dengan meninggalkan syahwat dan makanan karena 3. Mulai derajat menjadi lebih baik. Nabi bersabda, setahu banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkannya dari puasanya tersebut kecuali lapar dan dagangnya.
miskin karena orang yang berpuasa itu merasa lapar. Dan sebagai waktunya, kadang ini pun dirasakan begitu lama. Semoga tidak bisa menaruh hikmah ternyata dibalik puasa jadinya penuh kebaikan ini. Cukup sampai di sini saya sampaikan untuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk hari ini saya ingin menyebutkan dengan judul tidak ada yang menjelaskan hal dosa. Teman-teman sekalian dan para guru, alhamdulillah kita telah memasuki hari ke-12 puasa Ramadan. Tentu banyak hal yang telah kita lakukan selama puasa berjalan di zaman sudah hari pertama. Dan yang perlu mendapat perhatian adalah terkait hal yang membatalkan puasa dan juga wajib keistimewaan menggunakan puasa. Karena ujung dari diwujudkan puasa saja dalam insan yang bertakwa, maka selayaknya harus jadi sebuah momentum untuk meninggalkan maksiat sehingga jangan sampai puasa ada mendapatkan haus dan lapar. Hadirin sekalian, memang apa saja dosa yang membatalkan puasa? Saya akan beritahu hadir saja. Satu, kita sudah tidakkan dulu karena puasa, tapi tidak meninggalkan pekerjaan yang bisa menghilangkan pahala puasa, seperti memuji orang lain, mengadu domba, dan berbohong. Dua, ini dipuji. Dalam mata orang yang berpuasa, ada sebenarnya atau ini dipuji oleh orang lain, atau merasa bahwa dirinya lebih baik dari yang lain. Karena hal ini dapat membatalkan puasa. Tiga, berbuka dengan haram. Termasuk sesuatu yang bisa menghilangkan pahala puasa, ialah berbuka puasa dengan sesuatu yang haram. Bukan hal itu tidak boleh. Jika kamu tidak berbuka haram, maka kamu hidup tidak bisa. Mungkin begitu dulu kalau bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Baik, saya membuat azan zuhur berkumandang. Silakan semuanya ikut pekerjaan diikuti oleh askar yang bertugas. Tidak ada yang ngobrol. Yang boleh berbuat suara hanya suara tilawatul Quran atau suara zikir. Obrolan nanti dulu. Keluar dari masjid silakan berbuat. Kalau sudah dalam masjid hanya waktu berzikir. Ya, silakan ikut pekerjaan diikuti oleh askar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Marilah kita henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam kemuliaan ini dalam rangka berjuang dengan tema Al-Quran di bulan Ramadan dan keutamaan membacanya. Memang banyak perbedaan pendapat tentang Al-Quran pertama kali diturunkan. Ada yang mengatakan malam 17 Ramadan, malam 21 Ramadan, 25 Ramadan atau 22 Ramadan. Tetapi apapun pendapatnya, pastinya Al-Quran turun di bulan Ramadan. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 185. Sampai Ramadan lagi menjadi Al-Quran dan minat dua nanti dalam Al-Quran. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penunjuk bagi petunjuk dan sebagai pembeda mana benar dan salah. Peristiwa turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW yang pertama kali diturunkan di bulan Irak dalam keadaan bertahannya di Irak. Pertahannya merupakan kebenaran diri dari segala bentuk perbuatan dosa. Maka Nabi SAW tidak tanya oleh Jibril dan
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita mengamalkannya untuk belajar menghargai proses hidup, belajar sabar dan bersyukur, dan memperbanyak hidup adalah terutama membaca Al-Quran. Pertama, baik-baiknya ibadah. Rasulullah pernah bersabda bahwa membaca Al-Quran termasuk dalam ibadah yang utama. Mendapat balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang disibukkan membaca Al-Quran lalu kemudian berkompres membaca zikir, maka akan diberikan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ini malaikat. Orang yang benar membaca Al-Quran akan memiliki kelebihan, yakni tidak dimiliki para malaikat. Rasulullah bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan diamani membacanya, maka ia bersama para malaikat yang mulia dan berbakti. Sedangkan orang yang mendirikan dan membacanya dan tidak membaca, maka baginya dua pahala. Al-Quran adalah ilmu dan manusia, pahala membacanya sangat besar. Kedua, pahalanya berkebaikan. Setelah Quran, karena pada hari kiamat nanti, dia akan datang untuk memberi pertolongan pada para pembacanya. Sekian untuk dari saya, dikurangkan, mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi untuk pertama sudah disampaikan oleh Anda. Baik, selanjutnya untuk dari Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua sehat selalu ya dalam perlindungannya. Tidak lupa selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan materi yang berkaitan dengan salat. Salat merupakan kewajiban bagi pemeluk agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, salat itu seperti sebuah tiang di halaman. Hal ini dapat diibaratkan seperti sebuah rumah. Jika tidak mempunyai tiang maupun tembok sebagai penangga, pasti roboh yang tidak dapat berdiri. Mengingat betapa pentingnya salat, maka orang yang sedang sakit pun tetap diwajibkan salat. Apabila ia mampu berdiri, bisa sembari, duduk, atau tidur sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Rasulullah SAW pernah berkata, kalau manusia mengetahui bahwa pahala sholat subuh dan asar, maka setiap orang yang mendatanginya walaupun malam malam, hal ini menjadi bukti. Jadi bukti begitu besarnya pahala dalam mengerjakan sholat. Sholat tidak hanya menjadi suatu kewajiban, dan juga sebagai bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Maun ayat 4-5 Allah berfirman yang artinya celakalah mereka yang salah, yaitu orang-orang yang telah lalai dalam orang-orang yang tidak mengerjakan salat maka akan celaka dan rugi. Jika salat seseorang baik maka amalannya yang ikut baik. Namun apabila salatnya buruk maka amalannya juga buruk. Salat sebaiknya dilaksanakan tepat waktu setelah khusyuk. Saat kemana-mana terkenal, berjalan datang ke masjid. Namun untuk perempuan lebih diutamakan salat di rumah. Salat juga berfungsi menjaga perbuatan keji dan mungkar. Hal ini seperti firman Allah di surat Al-Ankabut. Dengan demikian, seseorang tidak akan melakukan perbuatan dosa seperti mencuri, berzina, dan melakukan tindakan kekerasan dan lain-lain. Demikian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu menjalankan sholat dengan baik sesuai tuntutan agama. Amin ya rabbal alamin. Dalam saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kultur Ramadan di hari terakhir kita kedatangan dari kelas 5D. Sudah siap belum? Oke, kita simak mendengarkan yang tidak ada yang mau bicara kecuali yang sudah bertugas. Kita persilakan sahabat kita Sabi dari kelas 4D. Takbir. Yang ada suara takbir. Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi kita umat Islam. Ia adalah satu-satunya bulan mewajibkan kita untuk berpuasa 1 bulan penuh. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan. Ramadan adalah waktu terbaik untuk bertaubat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai orang beriman, target paling rendah di bulan ini adalah setidak-tidaknya dosa-dosa kita diampuni Allah. Sedikit sekali waktu sementara kita tidak mendapatkan Allah. Tentu saja sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Target tertentu kita, cita-cita kita adalah memperoleh peringkat takwa. Ramadan adalah syahrul mujahadah, bulan bersungguh-sungguh. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-lail wa ayqadha ahlahu wajadda al-rizq. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau menghidupkan waktu malam, membangunkan keluarganya, bersungguh-sungguh dan mengencangkan ikat pinggangnya. Walaupun yang perlu kita catat pula adalah bahwa mujahadah tidak hanya dilakukan pada bulan Ramadan saja, melainkan dilakukan sepanjang waktu dan setiap saat. Ibadah puasa diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mencontohkan bahwa bulan Ramadan bukanlah bulan untuk menjadi aman, bukan pula bulan untuk bermalas-malasan. Dari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita mengetahui bahwa ada perjuangan-perjuangan penting umat Islam yang terjadi di bulan Ramadan. Perang pertama kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya jauh lebih besar, yaitu perang terjadi di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Berikutnya adalah peristiwa Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah yang menjadi tanda kemenangan Rasulullah SAW atas kaum kafir Quraisy. Juga terjadi di bulan Ramadan, yaitu tahun ke-8 Hijriah. Sejarah kita sendiri bangsa Indonesia mencatatkan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 adalah bertepatan dengan tanggal bulan Ramadan tahun 1364. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kaum muslimin terdahulu kita tidak pernah menjadikan Ramadan sebagai alasan untuk meriang diri. Namun bulan Ramadan itu menjadi bulan mujahadah dan untuk menguatkan kesungguhan. Dan mujahadah itu sesungguhnya mencakup berbagai sisi, mujahadah dalam keimanan, ibadah, pekerja atau penuntut ilmu. Juga mujahadah atas kita, yaitu bagaimana bersungguh-sungguh melawan keburukan dalam diri dan bersungguh-sungguh memperbaiki diri. Jika ingin mujahadah yang sesungguhnya, maka Ramadan adalah waktu yang paling tepat, karena target tertinggi Ramadan kita adalah ketakwaan. Maka mujahadah adalah hal awalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 29, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin."
dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah berserta baik. Semoga dengan mujahadah bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini Allah memudahkan untuk kita, Allah menunjukkan kepada kita dalam menempuh ketakwaan. Allah muwaffiq ila aqwamit thariq. Allah yang memberi petunjuk kepada jalan yang seluruh-seluruhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, lancar baca Qurannya, baca hadisnya lancar kalau dipersiapkan ya. Teman-teman insya Allah bisa tahun depan mudah-mudahan kelas 4 juga siap ya, karena ada gilirannya. Baik, tadi sangat panjang lebar, banyak hal yang disampaikan oleh saudara kita Sabit ya. Termasuk ternyata di dalamnya bagi teman-teman yang belum tahu, ternyata membaca teks proklamasi disampaikan, dibacakan ketika bulan Ramadan. Kita dengarkan masih dari kelas kembali sahabat kita Rafa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat kembali merasakan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah salam kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam kepada keluarganya dan sahabatnya beberapa hidupnya. Teman-temanku yang saya berikan, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kesehatan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia dan penuh. Selain puasa, ada banyak ibadah lain yang bisa kita lakukan di bulan yang ini, seperti membaca Quran, bersedekah, dan berdoa. Setiap ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya akan menunjukkan tentang hal tarawih. Saya akan membacakan sebuah hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana Rabbana imanan wa islam dan siapa yang melakukan sholat, bersolat malam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni." Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, mari kita sama-sama gunakan sebaik-baiknya kesempatan yang baik dalam bulan Ramadan ini. Dengan rajin melaksanakan sholat tarawih. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan kita jangan lupa untuk kita setiap ya. Teman-teman sekalian, semoga kita semua bisa memperbaiki ibadah dan kebaikan di bulan Ramadan. Sekian pertanyaan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Rafa ya, singkat dan mudah-mudahan teman-teman dapat banyak mengambil manfaat. Baik, kita bagi dulu minta izin Sabit mana tadi? Bagi belakang, kita dulu. Iya, ada titipan dari suara yang disampaikan untuk Sabit dan Rafa. Teman-teman, ini sudah luar biasa ya bagi teman-teman yang sudah berani maju ke depan. Ini tidak mudah. Kalau boleh tanya, berapa hari latihannya? 4 hari. Enggak ujung-ujung ya, ada latihannya 4 hari. Tapi berapa lama sih? 2 hari, Masya Allah. Semuanya persiapan ya. Apapun hasilnya, Allah dengan usahanya. Oke ya? Paham ya? Kalau hasil belakangan itu usaha dulu gitu ya. Sabit 2 hari, Rafa 4 hari, luar biasa. Ini ada titipan dari sekolah buat Sabit dan Rafa. Ini
Dan kembali ke tempatnya, terima kasih. Kita coba lagi buat selanjutnya apa? Allahu Akbar. Teman sekalian, seperti yang sudah diumumkan oleh Ustaz Ahmad kepala sekolah kita bahwa hari ini adalah kegiatan terakhir KPM di bulan suci Ramadan. Hingga untuk kelas 4 dan 5 termasuk kelas 6 yang hari ini belum menyelesaikan EO akan masuk kembali pada hari Selasa. Kok nggak Senin Pak? Udah dijelaskan sama Pak Ahmad ya, bahwa Seninnya untuk kelas 1, 2 dan 3, kelas 4, 5 dan 6 di hari Selasanya. Insya Allah ada buka bahasa bersama. Dan untuk ayat mudanya ada Instagram ya. Inspirasi tentang Ramadan. Jadi nanti diingatkan, diajak ayat mudanya ya, datang ke sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, tidak terlambat dan ikuti semua kegiatan. Karena tadi yang disampaikan oleh sahabat kita Sami bahwa ini kesempatan kita untuk ya, mendekatkan diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk banyakin zikir, tilawah kemarin yuk, atau yuk targetkan masih ada separuh lagi. Ini baru ada di 15 kan? Yang tilawahnya pengen hatam 2 kali, tentu minimal dalam sehari 2 juz. Pak Putri kasih rumus nih, mau kasih apa? Iya, ada yang mau ya, kita kasih nih mau. Setiap hari sholat ya, zuhur, asar, dan seterusnya minimal teman-teman membaca 4 halaman. Kalau seharinya 1 juz, kalau 4 halaman kita 5 waktu, maka totalnya kita mendapat 20 halaman dan itu sudah lengkap 1 juz. Pak boleh dibagi sebelum azan atau lebih 2 halaman, setelah zikir dan sholat takbir 2 halaman, boleh, silakan diatur minimal 4 halaman. Insya Allah teman-teman akan hatam. Akhir Ramadan selesai, kalian hatam Al-Quran insya Allah. Ya, saya diperhatikan ya. Kita sudah lagi mau azan zuhur. Untuk yang bertugas kita bersiap azannya. Kita ingat kembali bahwa ini adalah wilayah zona merah dan artinya tidak ada yang berbicara, yang diperbolehkan hanya zikir atau termasuk di dalamnya baca Al-Quran. Jadi waktu cukup, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita nantikan azan dulu dengan memperbanyak zikir dan tilawah Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.